Dalam sebuah perjuangan yang panjang, kita selalu membutuhkan sumber kekuatan. Dan sumber kekuatan utama kita adalah keyakinan. Keyakinan bahwa tujuan dari perjuangan kita adalah mulia. Keyakinan bahwa jika tekad kita, rencana kita yang terbaik dipadukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan sampai ke tujuan. Kadang-kadang kita mengalami momen-momen yang membuat kita seperti kehilangan keyakinan. Dan di tengah momen seperti itulah kita perlu menemukan kembali sumber energi kita. Dan sekali lagi sumber energi itu datangnya dari keyakinan. Keyakinan inilah yang akan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala di momen-momen ketika seluruh usaha kita sudah selesai. Sebab ada satu kaidah dalam Islam bahwa pertolongan Allah itu turun di batas paling ujung dari kemampuan manusiawi kita. Dalam proses hijrah paling tidak kita menemukan ada 3 momen di mana Allah Subhanahu wa taala secara langsung mengintervensi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Momen pertama adalah pada malam ketika beliau memutuskan untuk hijrah. Jadi para sahabat sudah berhijrah duluan secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah yang paling belakang memutuskan untuk berhijrah. Pada malam hari ketika Rasulullah memutuskan untuk berhijrah itu, pada siang harinya orang-orang Quraisy akhirnya memutuskan bahwa tidak ada jalan untuk memusnahkan agama baru ini di Mekah kecuali dengan membunuh Nabi yang membawa agama ini. Dan pola seperti ini akhirnya menjadi satu pola umum dalam semua perjuangan. Potong kepala dari satu struktur kekuatan ideologi supaya ideologi itu hilang. Ini juga yang dilakukan oleh Quraisy. Tapi usaha ini gagal. Sebab persis setelah mereka mengambil keputusan di Darun Nadwa untuk membunuh Rasulullah SAW, pada saat itulah Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan rencana Quraisy kepada beliau dan perintah Jibril kepada beliau untuk segera melakukan hijrah. Tapi kemudian kita menyaksikan drama yang luar biasa. Pada malam hari ketika Rasulullah akan memutuskan hijrah itu, rumahnya sudah dikepung dan Rasulullah tahu betul bahwa rumahnya dikepung. Dan yang mengepungnya juga ini adalah para pemimpin dari seluruh kabilah-kabilah besar Quraisy, sehingga nanti kalau terjadi pembunuhan kepada Nabi, kalau di istilah mereka ini Bani Hashim tidak akan bisa balas dendam sebab resiko ditanggung oleh seluruh kabilah. Rumahnya dikepung dan beliau ada di dalam rumah itu. Tapi coba perhatikan momen-momen di mana Allah itu mengintervensi situasi. Kenapa mereka tidak langsung masuk ke rumah itu dan segera membunuh Rasulullah? Mereka menunggu sampai Rasulullah keluar. Dan dalam rumah itu hanya ada Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika mereka dalam penantian itulah, Allah Subhanahu wa taala hanya melakukan satu pekerjaan kecil yang membuat orang-orang itu jadi terlena, seperti tertidur. Lalu Rasulullah SAW keluar dan menaburi tanah di atas kepala mereka semuanya. Sambil membaca beberapa ayat dari surat Yasin. Dan yang paling akhir bagiannya adalah وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Jadi Nabi lewat di antara mereka, menaburi mereka dengan pasir atau tanah, tapi mereka tidak melihat Nabi lewat. Sekelebat begitu dan tiba-tiba kesempatan mereka untuk membunuh Rasulullah SAW seketika hilang. Itu momen pertama.
Momen kedua adalah ketika beliau berada di Gua Sur. Dan orang-orang Quraisy marah betul dengan kegagalan yang pertama itu. Jadi mereka memutuskan untuk terus melakukan perburuan. Dan kenyataannya mereka ada persis di tempat di mana Rasulullah SAW bersembunyi. Tapi sekali lagi, Allah mengintervensi situasinya dan mereka tidak melihat bahwa mulut gua yang mereka datangi itu ternyata itu sudah benar. Rasulullah ada di dalamnya bersama Abu Bakar. Tapi mereka tidak sampai masuk dan Abu Bakar melihat kaki mereka. Dan Abu Bakar ketakutan betul dalam situasi itu ketika melihat kaki orang-orang musyrikin Quraisy itu. Jarak antara penemuan itu terlalu tipis. Tapi Allah membuatnya tidak terjadi dengan caranya sendiri. Coba perhatikan Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar saat itu. Ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ketika Rasulullah melihat gelagat Abu Bakar yang melihat kaki para pemburu mereka itu. Ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Apa dugaanmu tentang dua orang? Maksudnya yang berada di gua ini. Allahu salisuhuma. Allah adalah yang ketiga di antara mereka berdua itu. Jadi Allah bersama mereka itu. Ini intervensi kecil yang membuat situasi segera berubah. Dan momen yang ketiga adalah ketika beliau akhirnya sudah ada dalam perjalanan menuju Madinah, tapi perburuannya tidak selesai. Satu di antara orang yang ikut mengejar Rasulullah SAW bersama Abu Bakar itu adalah Suraqah bin Malik. Tapi di sini kelihatan mukjizatnya lebih terlihat. Karena setiap kali Suraqah mendekat kepada Nabi, kudanya jatuh, terpeleset. Jadi tidak pernah bisa menyentuh. Ini adalah 3 momen di mana kita menyaksikan bahwa satu perencanaan yang detail dalam sebuah perjuangan disertai dengan keyakinan dan tekad yang kuat, bertemu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan intervensi Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika sejarah berubah. Arah sejarah berubah karena momen-momen yang kritis itu dilewati oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita merenungi kembali peristiwa ini adalah satu peristiwa di mana agama hadir sebagai penafsir yang benar. Ini bukan cerita tentang heroisme, bahwa beliau saking hebatnya bisa lolos dari semua pengejaran itu. Tapi ini adalah cerita tentang pertemuan antara keyakinan dan pertolongan. Keyakinan dari pejuang dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan antara keyakinan sang pejuang, sang nabi, sang sahabat ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, inilah sumber ceritanya. Seandainya ini dibuat misalnya dalam film-film Hollywood, mungkin yang akan kita saksikan adalah cerita tentang heroisme individual, tapi ini tidak. Dan karena itu kita di sini kembali mencari makna lagi yang lebih dalam. Di mana sumber keyakinan Rasulullah SAW itu? Pada tahun ke-11, kira-kira beberapa bulan setelah melewati 3 tahun masa isolasi di Mekah, Rasulullah SAW mengalami lagi 2 peristiwa yang benar-benar memukul hatinya. Yang pertama adalah wafatnya paman beliau Abu Thalib yang menjadi sumber proteksi keamanan dan politik beliau dalam proses dakwanya selama 10 tahun di Mekah. Yang kedua adalah wafatnya Khadijah, istri beliau, sumber kekuatan emosi dan sekaligus juga adalah sumber dukungan finansialnya. 2 orang ini begitu wafat, ini menjadi bertemunya semua sumber kesedihan pada waktu yang sama. Dan karena itu tahun ini suka disebut sebagai tahun kesedihan. Seperti ada
pertemuan antara semua peristiwa-peristiwa yang menyedihkan itu pada satu waktu yang sama. Dan itu menciptakan pukulan batin yang dahsyat bagi Rasulullah SAW. Beberapa bulan setelah itulah terjadi peristiwa persis ketika Rasulullah memulai rancangan dakwahnya kepada kabilah-kabilah dan Quraisy. Terjadilah peristiwa Isra Miraj. Perjalanan satu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit. Coba sekarang kita bayangkan. Itu semua terjadi dalam satu malam. Dalam perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis ini, dan kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Dan bertemu pada setiap tingkatan langit itu dengan nabi-nabi. Dari Adam, Isa, bersama Zakaria, kemudian Yusuf, dan nabi-nabi lainnya sampai kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW diajak untuk melihat akar sejarah dari perjalanan hidupnya, bahwa beliau adalah satu bagian dari kafilah kenabian yang panjang. Cuma yang lebih dalam dari peristiwa itu adalah bagaimana bumi itu terlihat dari langit yang tinggi. Apa kita bisa melihat bumi? Enggak. Seketika bumi itu tidak ada. Dan itu meyakinkan beliau bahwa ternyata semua masalah yang besar yang terjadi di bumi ini tidak ada nilainya. Apalagi sekedar peristiwa yang ada di Jazirah Arab. Apalagi sekedar peristiwa yang ada di Mekah. Itu jadi kecil semuanya. Dalam sebuah pemandangan yang sangat besar ini, semua drama di bumi ini menjadi drama yang sangat sederhana. Itu sebabnya perintah salat yang diturunkan dalam peristiwa Isra Miraj itu. Apa lafaz yang paling kita ulang-ulangi dalam salat? Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Dan dengan keyakinan seperti itu kemudian beliau menjalani seluruh proses perjuangan selanjutnya. Dan itu tampak kecil. Jadi ketika Abu Bakar melihat kaki-kaki para pengejarnya dari dalam gua. Apa masalahnya? Di antara kita ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua jadi seketika jadi kecil. Dan keyakinan seperti inilah yang membuat Rasulullah SAW bersama para sahabat itu selalu mempunyai kemampuan untuk melewati seluruh tantangan yang mereka hadapi. Sebab keyakinan mereka lebih besar dari tantangan itu. Tapi di sini bertemulah antara keyakinan sang pejuang, keyakinan Nabi, keyakinan sang sahabat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini membawa kita kepada perenungan yang lain tentang bagaimana kita memaknai takdir dalam perjuangan itu. Takdir ini bisa terjadi dalam 3 rangkaian. Yang pertama adalah model intervensi seperti tadi. Ada intervensi langsung. Dan Allah mengubah jalan peristiwa seluruhnya. Yang kedua adalah ada proses yang natural yang diciptakan oleh Allah melalui hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Yang disebut sebagai hukum sejarah. Yang kita sebut dengan sunnatullahi fil kaun. Misalnya, bahwa tempat di mana mereka akan berhijrah ke Madinah itu, secara geografi, sebenarnya lebih bagus daripada Mekah. Karena ini nanti menyebabkan, memudahkan mereka untuk melakukan penyebaran ke wilayah-wilayah lain yang lebih luas dalam rutenya, secara petanya ya. Tapi yang lebih dari itu juga adalah karakter orang-orang Yathrib sendiri. Ditakdirkan hidup pada waktu yang sama, di tempat yang sama ketika Rasulullah SAW kelak akan berhijrah ke sana dan bertemu dengan masyarakat baru yang akan membantu perjuangan beliau. Hal-hal seperti ini itu ada dalam aturan besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan dalam rangkaian waktu juga yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tampak seperti proses yang natural dan terjadi dalam hukum sebab dan akibat. Karena beliau diusir dari Mekah, jadi beliau ke Madinah. Ya kan? Itu kan respon terhadap satu tantangan. Tapi begitu mereka Rasulullah hijrah ke Madinah, di sana ada sambutan yang sangat bagus. Dan ini pertemuan-pertemuan seperti ini itu adalah bagian dari
desain besar Allah Subhanahu wa taala dalam takdir keseluruhan yang diturunkan melalui proses sebab akibat. Ada yang ketiga, yaitu takdir yang diberlakukan oleh Allah yang lebih halus lagi melalui situasi kebebasan dan kemerdekaan manusia mengambil keputusan. Apa yang kita anggap sebagai kebebasan pribadi dalam bertindak itu, kenyataannya pada akhirnya akan bertemu dengan takdir besar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keyakinan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala inilah nanti yang akan menjadi sebab-sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, intervensi langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itulah kita akan menyaksikan bahwa kemenangan itu pada akhirnya hanya bisa ditafsirkan dengan satu tafsir. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.